Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Feby Ningtyas dengan NIM 14056250113. Jadi di video kali ini aku ingin membahas terkait tentang sebuah peristiwa yang belakangan ini tuh sering banget muncul di timeline kita, di FYP media sosial kita, bahkan di berbagai siaran televisi. Nah, berita ini tuh tidak hanya sekedar viral, tetapi juga mengundang bela sungkawa dan rasa duka yang mendalam bagi kita semua, yaitu bencana banjir di Sumatera. Bencana ini tidak hanya merusak rumah dan memaksa warga mengungsi, tetapi juga telah memakan banyak korban jiwa. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, dari orang tua, anak-anak, hingga lansia yang meninggal akibat bencana ini. Tingginya korban jiwa menjadikan peristiwa ini bukan sekadar bencana alam, melainkan tragedi kemanusiaan yang meninggalkan luka mendalam. Dalam kajian ilmu sosial, bencana tidak cukup dipahami sebagai akibat hujan deras atau cuaca ekstrim semata. Bencana perlu dilihat sebagai peristiwa sosial yang berdampak langsung pada kehidupan, rasa aman, dan kondisi psikologis masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan ini akan berfokus pada dampak psikososial dan trauma kolektif yang dialami masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Dalam ilmu sosial, lingkungan tidak pernah netral. Alam selalu berkaitan dengan relasi kuasa, kebijakan negara, dan kepentingan ekonomi. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Sumatera bukanlah proses alami semata, melainkan hasil dari keputusan politik yang memberi izin eksploitasi sumber daya alam. Deforestasi dan ekspansi perkebunan sawit berlangsung secara masif. Hutan dibuka, lahan dialihfungsikan, dan fungsi ekologis perlahan hilang. Proses ini mungkin membawa keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu, tetapi di sisi lain menciptakan kerentanan besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ketika bencana terjadi, kelompok masyarakat lokal, warga desa, dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Resiko bencana tidak dibagi secara adil. Mereka yang tidak menikmati keuntungan dari eksploitasi justru menanggung dampak paling berat. Inilah yang menjadikan bencana sebagai persoalan struktural, bukan sekedar musibah alam. Bencana yang terjadi tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan lingkungan fisik, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi psikologis dan sosial masyarakat. Kehilangan rumah berarti kehilangan rasa aman. Hidup di pengungsian berarti kehilangan privasi, rutinitas, dan kepastian hidup. Selain rumah yang rusak atau hanyut, banyak warga juga harus menghadapi kondisi rumah yang dipenuhi lumpur. Lumpur masuk ke seluruh bagian rumah, lantai, dinding, perabotan, pakaian, hingga alat masak. Rumah yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi simbol bencana itu sendiri. Dalam perspektif psikososial, kehilangan nyawa akibat bencana merupakan pengalaman yang traumatis yang sangat kuat. Kematian yang terjadi secara mendadak dan dalam skala besar menciptakan duka yang sulit diproses secara emosional. Banyak korban harus menghadapi kenyataan pahit karena tidak sempat menyelamatkan anggota keluarganya atau menerima kabar kehilangan dalam kondisi yang tragis. Situasi tersebut memunculkan berbagai dampak psikologis seperti rasa bersalah, penyesalan, kesedihan berkepanjangan, hingga gangguan kecemasan yang terus membayangi kehidupan sehari-hari. Ingatan tentang peristiwa bencana dan kehilangan orang terdekat kerap muncul kembali sehingga mengganggu rasa aman dan stabilitas emosional korban. Selain kehilangan nyawa, bencana ini juga berdampak pada hilangnya harta benda yang selama ini menjadi penopang kehidupan. Kehilangan nyawa akibat bencana merupakan pengalaman traumatis yang sangat kuat. Kematian yang terjadi secara mendadak dan dalam skala besar menciptakan duka yang sulit diproses secara emosional. Banyak korban harus menghadapi kenyataan pahit karena tidak sempat menyelamatkan anggota keluarganya atau menerima kabar kehilangan dalam kondisi yang tragis. Kondisi rumah yang tidak layak huni dan rusaknya barang-barang pribadi memperparah tekanan psikologis. Masyarakat tidak hanya berduka, tetapi juga harus menghadapi ketidakpastian ekonomi dan masa depan, sehingga banyak keluarga merasa harus memulai kembali kehidupan mereka dari nol tanpa kepastian kapan kondisi ini akan membaik. Kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Warga tidak hanya kehilangan tempat tinggal sementara, tetapi juga kehilangan rasa nyaman dan martabat hidup. Bau lumpur, kerusakan, barang pribadi, serta keterbatasan alat dan air untuk membersihkan rumah memperpanjang rasa putus asa dan kelelahan mental. Dampak psikologis bencana tidak berhenti pada individu, tetapi berkembang menjadi trauma kolektif.
Trauma kolektif ini muncul ketika suatu komunitas mengalami penderitaan besar secara bersama-sama dan menyimpannya sebagai ingatan sosial. Di banyak wilayah terdampak, hujan tidak lagi dipersepsikan sebagai hal yang biasa. Hujan menjadi simbol ancaman. Anak-anak merasa takut ketika hujan turun, orang tua menjadi cemas setiap malam, dan rasa waspada terus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Trauma ini hidup dan diwariskan melalui pengalaman serta cerita, karena bencana terjadi berulang dan penyebab strukturalnya belum diselesaikan. Masyarakat hidup dalam ketakutan bahwa peristiwa serupa akan kembali terjadi kapan saja. Dampak psikososial bencana di Sumatera semakin diperparah oleh persoalan tata kelola bencana. Meskipun peristiwa ini telah memakan banyak korban jiwa, menimbulkan kerusakan luas dan penderitaan yang mendalam, bencana tersebut belum sepenuhnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Kondisi ini berdampak langsung pada terbatasnya koordinasi, penanganan, dan distribusi bantuan. Selain keterbatasan koordinasi, para relawan yang ingin membantu korban bencana juga menghadapi kesulitan besar untuk mengakses wilayah terdampak. Kondisi lapangan yang sangat parah, seperti jalan terputus, pemukiman terendam lumpur, dan infrastruktur yang rusak, menyebabkan proses evakuasi dan penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan secara cepat. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam penanganan korban maupun pembagian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Keterlambatan ini membuat banyak wilayah terdampak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan paling dasar, seperti makanan, air bersih, pakaian, dan layanan kesehatan. Situasi tersebut memperpanjang masa penderitaan pasca bencana dan memperburuk kondisi psikologis korban yang hidup dalam ketidakpastian. Kondisi ini menciptakan trauma yang berlapis. Korban tidak hanya mengalami trauma akibat bencana itu sendiri, tetapi juga trauma karena kelaparan, keterlambatan bantuan, ketidakpastian hidup, dan rasa ditinggalkan. Anak-anak, orang tua, dan lansia menjadi di kelompok yang paling rentan secara psikologis maupun sosial, karena mereka harus menghadapi situasi darurat dalam waktu yang lama tanpa kepastian pemulihan yang jelas. Bencana di Sumatera memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan, struktur kebijakan, dan penderitaan sosial itu saling berkaitan. Bencana tidak hanya merusak rumah dan harta benda, tetapi juga melukai rasa aman, ingatan kolektif, dan kesehatan mental masyarakat. Trauma kolektif yang muncul bukan sekadar akibat banjir dan longsor, tetapi akibat struktur yang memungkinkan bencana terus berulang dan penderitaan terus berlangsung. Selama akar permasalahan ini tidak disentuh, bencana akan terus meninggalkan luka sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.